Haleluya, puji Tuhan. Shalom Jemaat GBRI Obaja. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Kita boleh kumpul bersama-sama. Mari kita sama-sama mau memuji menyembah Tuhan. Mau memuliakan Dia dengan segenap kehidupan kita. Dengan segenap hati kita. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan di sepanjang minggu ini. Boleh kita rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan-Mu Yesus. Tak dapat yang kami beri Tuhan. Kami hanya sanggup memuliakan-Mu Tuhan. Dengan bibir dan mulut kami Yesus. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Hosana bagi-Mu Tuhan. Kami nyanyi Hosana bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih. Aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Tak kami tertuju kepada Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Sekali lagi sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Ujilah aku, cobalah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan.
baik Yesus. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Sana bagi Raja-Ku. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan di setiap waktu. Kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kau Allah yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang di. Sekali lagi sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang di. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di takhta. Aku muliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah yang disembah. Sama-sama katakan sekali lagi, ku nyanyi Hosana. Terima kasih Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Oh, Kaulah yang disembah Tuhan. Kaulah yang bukan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dengan kasih Kristus, minta kesetiaan Bapak Haro untuk bawa kita di dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya Yesus. Yesus, haleluya. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Keberadaan kami pagi ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Kami mengucap syukur kalau kami jemaat Tuhan kembali ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Allah. Ini semua karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dalam ibadah kami ini Tuhan, kami memanggil-Mu. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat setiap kami. Kami ingin melihat kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Engkau mengetahui setiap keberadaan kami pada pagi hari ini. Tuhan, lawat kami. Kami membutuhkan Allah. Kami ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kami percaya lewat perjumpaan kami dengan Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, ada kelegaan yang Allah sediakan bagi setiap kami. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang besar. Engkau Allah yang berkuasa atas segala kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu jalannya ibadah kami. Kiranya Engkau yang menguasai Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Kami rindu hadirat Allah ada di tempat ini. Untuk pelayan-pelayan yang terlibat di dalamnya. Allah menguasai setiap mereka. Sehingga mereka ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Seluruh jemaat tetap tinggal bangkit berdiri. Rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Siap untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik. Kita berkumpul bersama untuk memuji Tuhan. Kumpul bersama memuji Tuhan. Meninggikan siapa? Meninggikan nama-Nya Yesus. Kita mau tinggalkan segala beban yang berat. Haleluya. Beban yang berat, puji dengan hati bersuka.
Surga dari Tuhan itu kuatku. Surga dari Tuhan itu kuatku. Surga dari Tuhan itu kuatku. Surga Tuhan kuatku. Surga Tuhan kuatku. Surga Tuhan kuatku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup mengubah. Sebab kami percaya Kau Allah yang perkasa. Bukan dengan kuasa segala kami Tuhan. Semua karena kasih. Haleluya. Angkat pujian ini. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewat ibadah, Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, katakan Yesus Kau Raja. surga bumi pun menyembah. Imanku terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sama-sama firman Tuhan, kita akan pujian ini dari Allah. Katakan bukan dengan kuat gagah. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus setiap jiwaku. Haleluya. Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Sekali katakan, Kaulah Tuhan Allah, Allah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Allah perkasa. katakan Yesus Kaulah. Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan. Haleluya. Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan. Allah perkasa. Katakan Yesus Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan. Allah perkasa. Sama-sama jemaat Tuhan. Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Terima kasih. atas kekuatan, atas penyertaan-Mu Tuhan. Atas urapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan,
Kami tahu kami lemah Tuhan. Ya Tuhan. Tapi Engkau di sini yang memberikan kami kekuatan. Kami mampu Tuhan, karena ada Engkau di sini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Bapa, mau datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu, datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Jemaat Tuhan, angkat pujian Yesus Engkau. Haleluya. Katakan dengan hatimu saudara, tiada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan di hidup kami. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati, Dengan segenap hati dan jiwaku, datang padamu, datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. sekali kita angkat pujiannya dari awal. Dengan segenap hati dan jiwaku, datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
Siapakah kami Tuhan tanpa hadir-Mu di sini. Terima kasih Bapa. Mau menyembah-Mu Tuhan dengan Kau Allah satu-satunya Tuhan. kami mau memuji nama-Mu dengan segenap hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Pujian-Mu saudara, penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Ekspresikan rasa syukur-Mu. Katakan bahwa Tuhan Yesus luar biasa di dalam hidup-Mu. Ungkapkan bahwa Dia sangat dahsyat. Segala perbuatannya. Kau dahsyat Bapakku. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Allah luar biasa. Terima kasih. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, Terima kasih Tuhan. dengan imanmu, dengan hatimu, angkat pujian ini, katakan Yesus Engkaulah permata hatiku. Yesus, haleluya Tuhan. Yesus Engkaulah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Engkaulah mata hatiku. Nyanyikan pujian ini saudara. Tak dapat menggantikan-Mu. Dunia tak dapat menggantikan Tuhan di hidup kita saudara. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Sekali lagi katakan. Menjadikanku indah. Sekali lagi kita katakan. Dan semakin Yesus. indah. Yesus Engkaulah mata hatiku. Kami bersyukur Bapa. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah. Semakin indah. Menjadikanku indah. Semakin indah. Menjadikanku indah. Semakin indah bagiku. Kami mau bersyukur Tuhan buat setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kami Bapa. Kesehatan, kekuatan kami Tuhan, semua datang dari Engkau. Benar Yesus. Sekalipun daging kami lemah Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini untuk menguatkan kami. Amin. Engkau yang mengingatkan kami Tuhan, Engkau yang membentuk setiap hati kami Bapa, Haleluya Tuhan. agar kami bisa Terima hidup kasih Bapa. seturut dengan kehendak-Mu Terima kasih Tuhan. Tuhan. Biar nama Terima Tuhan kasih. saja yang menjadi fokus kami. Biar nama Tuhan, kemuliaan-Mu Bapa. Sungguh indah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Melalui firman-Mu, Haleluya. biar hidup kami Haleluya. boleh mengandalkan Tuhan terus. Haleluya Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang ingin Kau sampaikan pada kami hari ini Haleluya. boleh tersampaikan dengan baik. Menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Menjadi pengingat akan Engkau Tuhan. Haleluya. Bahwa penebusan-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami juga akan memberikan korban persembahan Bapa. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan maupun yang belum bisa memberi Bapa. Kami percaya Tuhan yang balaskan berkat melimpah. Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan.
Kami berserah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Saya undang yang bertugas. Korban persembahan. Kita angkat pujian ini. Dengan senang hati dan jiwaku Datang padamu. datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Kami percaya Tuhan, kami yang tidak berharga ini, Kau buat jadi berharga Tuhan. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Saya undang hambanya. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku Kasih Kristus. indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita langsung masuk dalam berita firman Allah. Ini ada perjamuan kudus, jadi butuh waktu tambahan untuk perjamuan kudus. Saya tidak tahu sampai berapa jam saya khotbah, saudara, tapi saya tahu ada kebutuhan yang terjawab hari ini melalui khotbah pagi ini. Amin. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Sudah hafal Mazmur 23? Saudara nggak hafal, saudara hafal lagunya. Tuhan adalah gembalaku. Sudah dapat Mazmur 23? Ayatnya yang ke-6 saja yang kita mau baca, Bapak Ibu Saudara. Mari dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama membaca ayat ini dengan iman kita, saudara. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka
akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak semua membaca ini dengan baik-baik, saudara ya. Oke, sekali lagi saya kasih kesempatan saudara rebut berkat dalam membaca firman Tuhan. Saudara jarang baca Alkitab di rumah bukan? Jujur. Oke, 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada 2 kata yang hampir sama menurut saya, yang maknanya tidak terlalu jauh berbeda. Yaitu pertama adalah seumur hidup, dan kedua adalah sepanjang masa. Jadi sepanjang masa juga punya pengertian sepanjang kita hidup. Haleluya. Sepanjang hidup dan sepanjang masa itu sama Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan arti dari kata diam dalam rumah Tuhan itu artinya kita bukan setiap hari ada di rumah Tuhan, ada di gereja. Tapi diam dalam rumah Tuhan itu punya pengertian kita itu setia sama Tuhan. Bilang amin saudara, haleluya. Jadi kalau saya gabung bagian B dulu, aku akan setia sama Tuhan sepanjang apa? Sepanjang apa? Sepanjang hidup saya. Kalau saya masih 20 tahun lagi, nanti 20 tahun dari sekarang saya mau setia sama Tuhan. Haleluya. Kalau ada 30 tahun lagi, 30 tahun. Alkitab bilang waktu yang sisa ini engkau pergunakan sebaiknya bagi Tuhan. Yang dulu hidupmu engkau berantakan buat kehidupan lamamu. Sekarang kita lakukan sama Tuhan kesetiaan itu apa? Sepanjang masa. Kenapa kita melakukan setia harus sepanjang masa? Seumur hidup. Kita lihat bagian A-nya. Perhatikan, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku apa? Seumur hidupku. Jadi itu kebaikan dan kemurahan Tuhan berlaku dalam kita, katakan sepanjang apa? Umur hidupku. Maka dari itu kenapa kita harus setia sama Tuhan seumur hidup? Karena Tuhan itu punya kebajikan dan kemurahan kepada kita itu juga sepanjang hidup kita. Nggak bilang amin saudara. Jadi kita ini harus setia sama Tuhan sepanjang hidup. Karena hidup kita ini penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Kita tuh nggak adil, kita tuh curang. Kayak bilang culang saudara. Ya. Curang kita, kenapa? Kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sepanjang masa. Tapi hidup kita tidak kita komitmenkan untuk Tuhan, untuk setia sama Tuhan sepanjang umur hidup. Itu saya heran orang ngomong begini sama saya. Om, nanti saya mau jadi jemaat sini ya om. Oh boleh ya jemaat Tuhan. Tetapi dia kalau nongol gereja 1 bulan 1 kali. Yang 4 minggu lain lagi entah kemana. Kalau setia itu begitu saudara. Komitmen saudara. Karena Bapak Ibu saudara dengar baik. Itu kebajikan Tuhan gak putus-putus sama kita. Haleluya. Itu kemarin ada orang ngomong tapi saya tunggu. Gak pernah nongol-nongol. Gak tahu saya gak ngerti saudara. Kalau dia komit dengan Tuhan dia harus mantapkan hidup dengan Tuhan juga saudara. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan kehidupannya kepada kita. Nah, kita lihat kata belaka di sini. Artinya belaka itu artinya semua, seluruh. Coba lihat kebajikan Tuhan yang seluruh ya. Kemurahan Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Perhatikan, dan itu Tuhan beri seumur hidup kita. Tuhan gak pernah tahan-tahan berkatnya buat kita. Tuhan gak pernah tahan kebajikannya buat kita. Gak pernah tahan kemurahannya kepada kita. Haleluya. Makanya Tuhan kalau ngasih full sama kita. Ulang, kalau Tuhan kasih sama kita itu kebajikan dan kemana itu full sama kita. Belaka, semua. Tuhan gak bilang, oh ini jangan dulu. Enggak saudara, dikasih semua. Anda tahu kebenarannya? Nanti kita kupas mulai dari ayat 1. Makanya kalau Tuhan kasih semua, kita bilang juga doa tiap pagi. Berkati. Tapi kita gak komit dengan Tuhan. Untuk hidup kita selanjutnya, kita gak pernah setia sama Tuhan seumur hidup kita saudara. Banyak bolong-bolongnya. Nah kita sekarang lihat apa bentuk kebajikan dan kemurahan Tuhan yang harus kita imbangi dengan kesetiaan kita kepada Tuhan seumur hidup. Kita ke ayat 1 saudara.
Oke, ini khotbah perjamuan kudus. Kita lihat dari isi hati Daud. Ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pertama dulu, sebelum saya bilang perbuatan Tuhan yang pertama, saya kasih pendahuluan. Itu Daud bilang apa? Tuhan adalah gembalaku. Kenapa Daud bilang Tuhan adalah gembalaku? Karena dia sadar Allah Tuhan telah memposisikan dirinya menjadi gembala buat Daud. Haleluya. Amin. Makanya Daud bilang Tuhan adalah gembalaku. Dia bukan bilang ini Tuhan adalah gembala Isai. Dia nggak bilang Tuhan adalah gembala Israel. Tapi dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Karena dia sadar Tuhan itu memposisikan diri sebagai gembala. Dan dia memberi pengakuan Tuhan, aku pantas mendapat sesuatu dari gembalaku. Dan saudara tahu, gembala yang sedang disebut Daud ini adalah gembala yang baik. Saudara, saya gembala saudara. Tapi saya gembala organisasi. Saudara tahu, saya banyak sekali kekurangan. Saya dengan saudara sama-sama sedang berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya enggak lebih, karena bukan berarti saya itu paling benar. Enggak, saudara berjuang, saya berjuang. Saudara sedang berjuang untuk tidak marah-marah. Saya juga sedang berjuang sampai hari ini. Haleluya. Amin saudara. Anda pikir kalau yang berdiri di depan ini sudah paling suci? Tidak, semua kita sama. Saya dapat seminar 3 hari tentang pasutri. Saya sadar dan semua itu gembala-gembala dibentuk. Dan air mata saya paling banyak menangis seumur hidup di acara itu. Saya sadar sebenarnya kita bukan paling hebat dengan jemaat. Amin. Tapi kita apa? Sementara berjuang dan hanya memberi contoh. Kalau yang kurang sabar, lihat gembalamu sedang berjuang untuk selalu sabar. Gitu doang. Haleluya. Makanya Daud bilang Tuhan adalah gembalaku karena dia sadar. Memang Tuhan ketika memposisikan dirinya sebagai gembala, dia ingin berkat gembala tercurah kepada dia sebagai domba. Nah, berkat apa itu? Pertama, takkan kekurangan aku. I shall not what. What itu ternyata adalah life in poverty. Poverty itu artinya hidup di dalam kemiskinan. Jadi kalau aku takkan kekurangan, aku tidak akan hidup dalam kemiskinan. Ya, saya tahu Anda kaya semua, jadi saudara nggak bilang haleluya saudara ya. Halo? Kalau kita bicara miskin, jangan bicara uang. Karena miskin dan kaya bukan persoalan uang. Miskin kaya itu persoalan mental. Saya membaca dalam oplotan seorang Bill Gates tidak ingin anaknya menikah dengan orang miskin. Apa alasannya? Orang miskin yang dimasukkan dia orang kaya itu bukan orang yang punya banyak uang. Kami juga dapat seminar. Dia bilang apa? Ada banyak orang miskin yang banyak uang. Tapi dia miskin. Dia cuma menang lotre. Miskin itu kenapa? Di dalamnya yang kurang. Haleluya. Lalu kita mau cari apa? Mau cari pemenuhan atas kekurangan. Bilang amin saudara. Haleluya. Engkau kalau jadi domba, Tuhan gembala, engkau sedang mencari pemenuhan atas kekurangan. Bukan pemenuhan atas keinginan. Haleluya. Gak bilang haleluya ini. Gak paham saudara. Kalau kita jadi gembala, Tuhan itu sebagai gembala. Kalau jadi domba, Tuhan sebagai gembala itu mempersoalkan kehidupan kita dalam hal kekurangan. Bukan hal keinginan. Kalau kita mengutamakan keinginan, hidup kita akan terus menginginin sesuatu. Ketika keinginan gak dapat, salahin Tuhan. Bukan, dengar. Kalau kita ingin Tuhan menjawab doa kita, Tuhan selalu melihat kebutuhan atau bukan. Haleluya. Sehingga kalau engkau tidak punya lebih banyak dari orang lain, engkau tidak perlu bilang aku miskin. Karena Tuhan bilang yang kupenuhi atas hidupmu adalah kekuranganmu. Artinya kebutuhanmu. Haleluya. Jadi Tuhan itu telah memenuhi segala kekurangan Daud. Aku takkan kekurangan.
Bukan berarti Daud miskin, saudara. Daud itu haleluya. Apa dia, saudara? Raja. Karena 5 ayat, kira cepat-cepat. Ayat yang kedua. Jadi itu yang pertama. Saudara gak usah takut. Tuhan gak pernah buat engkau resesi, saudara. Haleluya. Tuhan selalu bikin engkau resepsi, saudara. Menikmati segala kebutuhan yang terbaik dari Tuhan. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara perhatikan. Ia gembala membaringkan aku domba ke padang yang berumput hijau. Anda tahu ada terjemahan lain yang ditemukan. Sebenarnya bukan padang berumput hijau. Tapi satu gudang penuh dengan rumput hijau. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu memang itu ada kandang domba yang dikasih makanan. Itu domba gak pernah kehabisan makanan. Tuhan gembalaku, aku gak pernah kehabisan rumput hijau. Kalau ada 10 domba, Tuhan gembala 10 akan tetap puas dengan rumput hijau. Ada 100 puas, ada 1000 puas. Artinya apa? Kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Itu komunikasi. Hubungannya dengan bagian A. Dengan ayat 1. Saudara lihat, kalau saudara mengerti, engkau sedang dihadapkan Tuhan dengan rumput yang gak pernah habis. Saudara gak perlu iri sama orang yang sedang menikmati. Saudara bilang gini, tapi saya kok enggak nikmati full. Kenapa mereka menikmati full? Dengar, porsi Tuhan enggak pernah salah buat kita. Saya ulangin kalimat ini. Porsi Tuhan enggak pernah salah buat hidup kita. Dia telah taruh kita di kandang yang penuh rumput. Dia taruh di padang yang rumput hijau. Engkau jalan ke sana makan rumput. Ke situ makan rumput. Ke sana makan rumput. Enggak pernah habis rumput hijau Tuhan. Porsinya enggak pernah habis. Cuma kenapa engkau rasa kurang? Engkau salah dalam menikmati itu rumput hijau. Ada satu asrama Bapak Ibu Saudara. Di waktu makan siang semua anak-anak asrama mendapat porsi makan yang sama. Di meja yang sama. Duduk di bangku yang sama. Dan mulai makan dalam duntingan lonceng ting yang sama. Lalu semua sama-sama makan. Ketika lonceng bunyi ting makan. Semua makan. Ada seorang anak. Dia sambil pegang sendok. Dia lihat makanannya. Dia lihat temannya lagi makan. Dia kaget. Itu orang makan kayak babi. Lalu dia lihat, itu orang sana makan kok tempe duluan. Nasi kagak dia makan-makan. Kapan makan nasinya? Gitu saudara. Lalu kemudian dia yang lain lagi. Loh itu kok ikan makan sama wortel. Harusnya ikan sama nasi. Saudara, dia bingung. Dia sibuk ngelihat orang nikmatin porsi mereka. Dia sih nggak nikmatin porsi dia. Dia bingung dengan porsi orang lain. Tiba-tiba teng bunyi. Apa ini? Udah selesai waktu makan. Sebentar dia nyuap sebentar. Dia cuma bisa 3 sendok doang sambil jalan ngunyah-ngunyah. Dia nggak nikmatin itu porsi yang disediakan di asrama itu. Karena dia sibuk memperhatikan porsi orang lain. Bilang sama hidup kita. Porsi Tuhan nggak pernah kekurangan. Kalau engkau domba bukan kambing. Porsi Tuhan nggak pernah kekurangan. Tuhan ngasih kita di padang yang gak pernah kering rumputnya. Di gudang makanan yang gak pernah habis. Engkau mempersiapkan hidup. Menikmati banyak makanan dari Tuhan. Yang akan menikmati dalam hidup saudara. Itu kebajikan yang lain. Yang ketiga, yang masih ayat ini. Ia apa? Membimbing aku ke air yang tenang. Bukan air yang dalam, air yang tenang. Supaya itu domba bisa mandi saudara di pinggir kali. Dia jalan. Anda tahu salah satu rumus kalau domba bisa menikmatin air tenang. Itu saudara, itu air mengalir. Jadi biar itu tenang, dia itu nggak mengalir. Ada arus yang bagus, yang yang saudara bisa dinikmati sama domba sambil minum, sambil main air. Saudara, beda sekali sama itu sungai di belakang kita ya. Apa sungai namanya? Kali Angke saudara ya. Itu Kali Angke, jalan kaki ketemu Kali Angke. Kalau dulu nggak ada kita waktu banjir dulu itu kali. Nah itu Kali Angke. Kalau nggak salah ya Pak RT ya itu Kali Angke namanya. Waktu saya kesini ada orang-orang kampung cerita Pak itu Kali Angke. Saya tanya kok itu kali namanya Angke. Angke kan bangke saudara. Kali bangke saudara. Oh dia cerita begini saudara. Iya kenapa itu nama Kali Angke? Karena itu kali tempat pembuangan bangke. Oh jadi kalau ada ayam mati. Oh bukan Pak. Bukan ayam mati. Bukan kambing mati. Tapi orang mati. Kok orang mati? Iya. Oh sama jawara orang bunuh-bunuhan. Habis dibunuh dibuang sana. Jadi bangke saudara. Jadi itu kali bangke saudara. Aduh ngana ada orang
mau di situ ada bangkai. Tapi kalau Tuhan ngasih kita air saudara, itu air yang bisa menyejukkan. Apalagi kalau airnya nggak mengalir, aduh saudara. Nah kita belajar air dari dua cerita saudara. Itu Danau Galilea. Kata lain Danau Galilea, danau apa? Woi, kata lain Danau Galilea, danau apa? Danau Tiberias, betul. Danau apa lagi satu? Ada kan 3 apa sama? Saya sebut yang kurang Anda paham. Danau Kineret namanya, lalu kemudian danau apa? Danau Toba. Nah yang kedua itu saudara tegang banget saudara ya. Lalu kemudian itu ada satu lagi. Yang danau namanya Laut Mati saudara. Ya, itu saya punya teman ke Israel, saudara. Dia cerita salah satu adalah perjalanan ke Laut Mati. Saya itu garuk kepala, saya bilang, kapan saya ke Israel? Saya kalah cerita sama teman saya. Saudara mau ke Israel? Mau? Haleluya, saya doain saudara berangkat ke Israel. Jangan lupa ngajak saya. Itu maksud saya, saudara. Biar pulang saya cerita, danau Laut Mati itu apa? Mereka sampai apa? Bawa botol, taruh becek dari danau Laut Mati karena biar jadi obat untuk obat kulit saudara. Nah itu buat Levi mungkin bagus itu saudara. Ya dikasih saudara, dibawa pulang. Itu memang beceknya nomor 1 di Laut Mati itu. Tapi saudara tahu di Laut Mati nggak ada kehidupan. Garamnya tinggi, nggak ada yang hidup. Mati dia. Coba Anda tahu, Anda lihat Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Tiberias. Orang mancing ikan. Orang tangkap ikan, ada kehidupan di sana. Kenapa? Ada kehidupan. Itu danau itu, dia terima air dari luar, masuk ke danau, dia salurkan keluar. Menjadi sungai Jordan, saudara. Nongol kemana itu air? Nongol ke Laut Mati ini. Waktu masuk ke Laut Mati nggak ada muara. Muara apa? Oh ya muaranya ya. Muara itu hulu ya. Kalau atas air tempat mengalir apa? Apa? Hilir ya. Nggak ada, dia nggak ada air keluar. Pertanyaan, kenapa itu? Nggak penuh-penuh tuh danau Laut Mati itu. Nggak ada saudara. Dia terima. Nggak pernah keluar dia, nggak pernah keluar. Terima. Yang jadi, dia menjadi Laut Mati saudara. Anda tahu Tuhan itu telah menerima hidup kita supaya kita diselamatkan. Dia menjadi sumber kehidupan. Mbok ya kita juga bisa jadi air. Haleluya. Anda tahu itu jemaat-jemaat yang hidup. Jemaat-jemaat yang kalau dia terima dari Tuhan, dia ada salurannya. Cuma 3. Waktu dia terima dari Tuhan, dia ada salurannya. Ada 2 orang yang ada ke surga. Tuhan bilang, ada 2 berkat, masing-masing dapat 1. Apa itu Tuhan? Siapa duluan milih, ya dia dapat itu. Apa itu? 1 memberi, 1 menerima. Cepat. Milih saudara, oh aku menerima saudara. Yang satu, aduh kok aku memberi gitu. Dia kepala. Turun ke bumi saudara. Beberapa tahun kemudian dia ketemu di perampatan jalan saudara. Yang memberi naik mobil, yang menerima naik sepeda, saudara. Kok aku kan menerima, kamu kan memberi. Keluar terus. Kok kamu naik mobil ya, aku naik sepeda. Nah karena Tuhan tahu aku memberi, maka Tuhan kasih lebih supaya aku bisa terus memberi. Kamu kan begini terus. Saudara, Tuhan itu kalau Tuhan yang pelit, nggak ada kehidupan buat hidup kita. Kalau Tuhan sayang nyawanya, nggak selamat kita. Tapi karena dia beri, dia bilang, akulah roti hidup. Siapa makan aku, itu kan. Akulah air hidup. Siapa yang minum dari aku, dia hidup sampai selama-lamanya. Kristen itu memberi. Halo? Kalau pelit saudara-saudara, jadi Laut Mati kita. Betul jadi cerita, tapi cerita yang gak hebat. Haleluya. Kenapa Tuhan Daud bilang engkau apa? Bimbing aku ke air yang tenang. Karena dia tahu waktu dibawa ke air itu sumber kehidupan bagi dombanya Allah. Ayat selanjutnya. Ayat ketiga.
Haleluya. Apa itu ya? Ia menyegarkan jiwaku. He restored my soul. Saudara kalau ingat restore itu saudara ingat restoran. Yang banyak makan suka ketawa kalau bilang ini. Restoran. Kalau saudara capek kerja, saudara makannya di mal-mal atau di kantor-kantor, di bawah ada tempat makan supaya yang capek, yang puning, aduh ngopi dulu dah. Supaya apa? Ada kesegaran. Tahun berapa saya itu pengurus Pelnap Banten. Saya itu bendahara Pelnap. Pelnap itu pelayanan anak-anak Pantai Kosta di Banten. Lalu kami ketua sekretaris bendahara disuruh ke Surabaya, ke Malang untuk ikut seminar. Kami ada pembekalan di sana dan kami mau naik kereta, saudara, kereta api di mana? Di Senen itu apa? Bukan, di Gambir. Sampai ke Gambir kami bertiga, saudara, kereta belum datang. Yuk makan mie dulu, makan mie. Kereta, kereta mah biasa. Kita nggak tahu, saya nggak pernah naik kereta. Kereta itu cuma 5 menit, langsung jalan. Kereta habis makan pas datang. Walah, keretanya sudah jalan. Saya ketinggalan kereta, saudara. Dulu waktu saya dengar cerita ketinggalan kereta, cuma cerita, sekarang saya alami ketinggalan kereta. Mana itu pertama kali lagi aku naik kereta, langsung ketinggalan. Kami bertiga kepala, sudah beli tiket, tiketnya udah habis. Kami juga dapat biaya dari MD kan buat jalan. Aduh, gimana kalian keluar dari kantong? Ya ada seorang datang. Aduh, terlambat ya. Bapak kemana? Saya mau ke Malang juga. Aduh, sama kita ke Malang. Ya terlambat kita. Gampang, ada kereta berikut. Nanti kita, ya saya itu kerja di Malang, tinggal di sini. Minggu ini ke Malang, jadi udah tahu dia. Kita ikut dia, ternyata bisa saudara. Bayarnya cuma 20.000, itu pun kalau kami bisa bayar ya. Tapi duduk sama pedagang ayam yang bawa kangkung, angkat kaki, tidur di bawah kaki kita. Oh darah Tuhan, ini perjalanan ke Malang bukan perjalanan 1 jam. Saudara ke Malang, lama lagi saudara. Penak, aduh saya bersyukur kalau dia berhenti. Saya keluar cari udara segar. Tapi kalau udah jalan lama, akhirnya saya bingung di situ. Saya nggak bisa tidur kan, jalan gerbong ke gerbong. Ada tempat ngopi. Gerbong restorasi. Maka saya mampir. Bang, kopi tanpa gula. Wah, segar. Nggak ada jiwa yang kebal untuk tidak direstorasi Tuhan. Apa kurang Daud? Nama besar, pangkat, jabatan, kekayaan, uang. Tapi dia butuh restorasi dari Tuhan. Butuh penyegaran dari Tuhan. Itu orang sakit pun perlu restorasi biar dia segar kembali. Haleluya. Dan semua yang duduk mendengar khotbah ini butuh restorasi jiwa. Butuh. Dan dari semua yang butuh, saya lihat ya. Yang paling butuh, saya ternyata. Yuk, saya bilang tadi, mari kita berlomba mencari yang baik. Anda bukan punya pendeta yang hebat, tapi mari kita berlomba untuk mencari sesuatu yang baik. Jangan so hebat kebal, jiwamu kalau memblek, kalau kerupuk, semua yang kamu punya hancur berantakan. Semua mulai dari jiwamu. Makanya jiwa harus direstorasi Tuhan. Kalau saya baca ayat Alkitab, Paulus bilang, engkau Onesimus, terima kasih engkau telah menjadi kesukaan hatiku. Artinya apa? Itu Onesimus telah menghibur Paulus. Banyak, ada Markus, ada siapa lagi? Barnabas dalam pelayanan itu stres si Paulus. Tapi Barnabas bilang, Paulus aku telah membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Lalu dia rasa terrestorasi jiwanya. Siapa kita? Pendeta pun perlu loh jalan-jalan. Dulu pendeta nggak boleh ke mall, benar. Apalagi pendeta GPDI, berdosa. Itu kalau ke mall masih nikmatin dunia. Aduh salah. Pendeta perlu ke mall. Apalagi kalau bisa beli cats.
Jarinya di mall ukurannya berapa? Belinya di Shopee biar murah. Ukuran saya 42,5 kemarin di Adidas 42,7. Udah ada 40,7 ya. Saya periksa sepatu lama saya, kok 42 doang. Udah berubah ya. Maksudnya kenapa saya bilang biar Anda ingat, kan menjelang Natal gitu maksudnya. Haleluya. Perlu saudara. Perlu jalan-jalan. Doain kami Februari kami mau ke Amerika Serikat. Karena selama ini kami kalau pulang Manado lihat negeri Om Sam Ratu Langi. Ya kan? Tapi Februari saya akan pergi ke Paman Sam. Sama-sama Sam kan? Tapi dia Sam yang di sono saudara. Dan aku gak pergi takkan lama. Aku pergi takkan lama. Hanya 1 tahun saja. Kalau stres di rumah jalan-jalan lah. Ajaklah suami. Bang, ajaklah kali-kali dia bang. Penat itu bang. Mulai ke Ikayan udah pulang ke Kalimantan. Abang ketinggalan di sini. Jalan-jalan lah. Haleluya. Kalau Anda punya berkat sisihkan. Jalan-jalanlah saudara ya. Apalagi kalau aja gembala itu menyenangkan sekali saudara. Haleluya. Sudah di mana lagunya? Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku, itu bahasa Inggris. He leads me, dia membimbing, dia memimpin aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya dapat pemahaman gini, Tuhan hebat kali nih Daud Tuhan. Sudah orang hebat, tapi dia bilang, kalau engkau bukan gembalaku, aku pasti tersesat jalan. Kalau Tuhan gak pimpin hidupku, aku tersesat jalan. Dengar, gembala itu yang pimpin hidup kita. Sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Lihat bulan lalu, hidupmu hampir berantakan bukan? Oh bukan, tahun lalu. Oh bukan, 3 tahun lalu. 10 tahun lalu Anda siapa? Yang rengek-rengek sama Tuhan, berkati usaha saya, engkau berjuang, engkau sekarang hidup menikmati kemakmuran Tuhan. Karena Tuhan itu loh. Kan ada gembala agung yang memberkati saudara. Dan dengar baik, dia yang pimpin kita. Di jalan yang benar. Cuman dia satu-satunya kok yang memimpin kita jalan yang benar. Dan jaminannya adalah namanya. Haleluya. Amin. Minta tolong tisu, saya lupa tadi bawa ke depan. Kalau saya ke kelurahan, gitu aja. Saya ketemu lurah, saudara. Pak Lurah nanti ada ini, Porto. Kok kamu bilang begitu contohnya? Saya bilang, enggak Pak, ini yang bilang itu wali kota. Oh wali kota, saya lihat. Gitu bukan? Gitu bukan? Oh wali kota saudara. Dia iyain saya karena dia pandang nama wali kota. Kalau Tuhan yang bimbing kita ke jalan yang benar, percayalah karena namanya jaminan buat kita jalanin benar. Kalau cuma engkong kita yang ngasih tahu, tete moyang kita yang ngasih tahu, belum jaminan karena selain Tuhan semua manusia jelata. Tapi kalau Tuhan yang bilang, aku jaminannya, kamu pasti berjalan di jalan yang benar, tidak akan tersandung. Haleluya. Tersandung tetap di jalannya Tuhan. Haleluya. Tetap di jalannya Tuhan. Jatuh tetap di jalannya Tuhan. Bangkit lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang topang kita di jalannya Tuhan. Biar engkau jalan lurus di luar jalan Tuhan. Lurus itulah menuju kepada maut. Ini hebatnya gembala kita. Makanya kalau kita ibadah, katanya diam di rumah Tuhan seumur hidup. Itukah balasan kita dengan kasih Tuhan yang besar? Itukah balasan kita dengan tadi yang penjelasan ini luar biasa, saudara?
Lupakan masa lalu saudara. Mulailah dari ini. Hadap ke depan. Gandeng keluargamu. Saya gak peduli kehidupan rumah tanggamu kemarin. Engkau peduli hari ini rumah tanggamu. Engkau bawa ke jalan yang benar. Dan bilang hanya Tuhan yang bisa pimpin hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, gerejamu ke jalan yang benar. Lanjut. Ayatnya yang keberapa sekarang? Ini dia. Sekalipun aku, walaupun aku. Itu Daud mikir, memang satu kali aku bisa ada di lembah kekelaman. Boleh. Coba, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu, tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Anda mau terjemahan yang paling tepat gini, Anda dengar, saya catat ini. Oke. Ini ayat sekalian tepatnya begini saudara. Walaupun aku berjalan melalui lembah dari bayang-bayang maut, aku tidak akan takut kejahatan. Karena engkau besertaku, tongkatmu, gadamu bersama menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut. Bukankah kita jalan seperti itu? Sebagai orang Kristen ada bayang-bayang maut yang mengincar kita. Bukankah iblis gak suka kita? Iblis suka kita jatuh. Ada bayang-bayang maut yang selalu iblis sodorkan di depan kita. Supaya kita jatuh, gagal. Tapi saya beritakan hal ini. Saudara gak perlu takut. Karena selama Tuhan gembala, Dia akan menolong hidup kita. Waktu saya baca ini berulang-ulang, saya menyimpulkan begini. Ketika Daud menyebut Tuhan gembala yang menuntun di lembah bayang maut. Di lembah kekelaman. Saya sedang mengartikan begini. Daud sedang berbicara tentang Tuhan Immanuel. Immanuel itu adalah gembala agung kita. Immanuel adalah Allah yang beserta kita. Bukan di waktu susah. Di waktu senang saja. Di waktu susah. Di lembah bayang maut sekalipun. Yesus lahir lalu Tuhan bilang, malaikat bilang, namakan dia Immanuel. Haleluya. Kenapa? Karena waktu dia jadi Immanuel, tidak ada di sini bahaya yang akan menyentuh kita. Tidak ada, terjemahan yang saya baca, kejahatan yang bisa menghancurkan kita. Amin. Jadi bayang maut, tempat kelam, tidak pernah menjadi berarti ketika gembala agung bersama hidup kita. Bahkan saya percaya padang gurun yang gersang akan menjadi lembah mata air buat orang yang terus menjadikan Tuhan adalah gembala. Berikut. Sebab engkau apa? Besertaku, gadamu dan tongkatmu. Ngerti gak nih gada dan tongkat? Jadi itu gembala pada zaman itu punya dua alat. Pertama tongkat, nah tongkat itu seperti itu yang lenteng itu, yang menjolor ke bawah itu tongkat itu, tongkat gembala itu, staff itu dia saudara. Yang depannya ada pengait saudara. Itu. Kenapa? Supaya kalau ada domba-domba yang mulai salah jalan, ditarik lehernya, kayak gini loh saudara. Benar nggak? Kenapa? Karena gembala itu jalan dibuka atau di belakangnya? Kalau gembala jalan di depan atau di belakangnya? Iya. Karena dia tahu siapa nih yang mau ditarik. Haleluya. Waktu ditarik. Nah, saudara. Sakit. Tapi Tuhan bilang. Di jalur yang benar. Gak ada, tahu gak ada? Seperti pentungan baseball yang besarnya di atas. Itu ternyata untuk apa? Itu ternyata untuk pembuka jalan kalau mereka harus melewati semak-semak yang berduri.
itu gembala maju ke depan, tuh gada dipukul duri-durinya, dipukul semak-semaknya supaya ada jalan buat dombanya lewat. Haleluya. Lalu Daud bilang, waktu Tuhan mengerjakan itu bagi dia sebagai domba, dia bilang itulah yang menghibur apa? Aku. Tapi dalam keadaan mendesak, kadang gembala pakai itu pentungan. Karena terlalu nakal kita, saudara. Tapi saya beritahu, Tuhan selalu punya maksud yang baik buat hidup kita. Jangan jadikan hal itu sesuatu yang menyakitkan atau menyedihkan kita. Enggak, Tuhan selalu punya cara yang baik. Masih terakhir mungkin? Masih ada terakhir, saudara ya. Jadi itu Bapak Ibu 2 hal yang Tuhan kerjakan dalam kita. Satu buat pemukul, satu buat pembuka jalan. Sudah. Kan Tuhan bilang, perhatikanlah kekerasan dan kelembutan toh. Jadi Tuhan kerja lembut sama tegas sama keras, saudara. Kenapa Tuhan disebut El Gibor? Coba, El Gibor. El Gibor artinya Allah adalah pahlawan, pejuang. Menunjukkan bahwa itu laki-laki benar. Tapi dia bilang juga, Alkitab bilang juga dia adalah Allah El yang lembut apa? Allah El yang lembut apa? Allah El, bukan Elisa. Iya, Allah El Shaddai. Sat, buah dada. Seorang yang disuka citakan karena seperti bayi yang ditetekin. Dia menjadi lemah lembut. Saudara, Allah tuh bawa kita dalam 2 perkara ini. Dia bekerja untuk ini demi kebaikan kita. Ada hal untuk untuk yang lembut supaya kita baik. Ada hal untuk yang tegas supaya kita baik. Semua tujuannya untuk kebaikan kita, Bapak Ibu. Itulah Allah kita yang besar. Ayat 5, ayat terakhir. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Terjemahan bahasa Inggris, engkau menyediakan a table, satu meja panjang yang besar. Luar biasa, saudara. Waktu itu ketika saya pikir, dia kok menghidangkan bagiku, saudara. Saudara, biasa yang menghidangkan itu tamu atau tuan rumah? Tuan rumah. Kita itu terundang. Itu raja, segala raja ngundang, kita nikmatin berkat. Wow. Haleluya, kita diundang. Waktu Tuhan panggil kita, undangan jadi orang Kristen. Tuhan gak biarin kita duduk di pojokan. Tuhan bilang, kamu ku jadikan Kristen, ku dudukin kamu di meja kerajaan. Aduh, banyak ayat saudara, ya banyak ayat, saya gak usah baca. Bahwa Tuhan itu makan sehidangan dengan Tuhan, itu kan ada banyak di Mazmur. Saudara, Tuhan ngasih. Yang paling hebat sekali adalah ketika Tuhan kasih berkat, herannya apa? Di hadapan lawanku. Anda tahu kenapa Anda makan yang lain gak makan? Coba. Karena engkau diundang di pesta itu. Yang gak makan karena gak diundang. Saudara perhatikan, saudara selama di dalam Tuhan, Allah janji akan memberkati kita. Menjamin semua kebutuhan kita. Saudara, haleluya. Kalau ada orang menggunting di dalam lipatan, senyumnya paling lebar, tapi hatinya setajam sembilu, saudara, pada kita. Saudara dengar baik, hanya domba yang diundang hidangan. Orang yang iri, yang dengki, yang ceritakan kita, saudara, dia akan menonton kita diberkati Tuhan dalam undangan Tuhan. Kenapa? Karena kita terundang sebagai orang yang diselamatkan Tuhan. Yang kedua apa? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itu menunjukkan bahwa kita undangan. Kenapa? Zaman dulu itu orang-orang yang jadi tamu harus diurapi oleh yang tuan rumah. Dicuci kakinya. Itu tempayan di cerita air anggur. Itu kan tempayan cuci kaki. Lalu cerita ada seorang wanita yang wanita tunasusila yang datang di rumah Simon si Kusta waktu dia sedang perjamuan. Waktu itu datang nangis di kaki Tuhan. Menangis, netesin air mata di kaki Tuhan. Menyekanya dengan rambutnya. Lalu apa? Memecahkan buli-buli, menaruh minyak
Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, Simon, Simon, bukan Simon Petrus ini, Simon si tuan rumah ini. Simon, ada orang yang berhutang 50 dan ada orang dan satu lagi berhutang 500. Lalu kemudian orang dua-dua ini dihapus hutangnya. Saya tanya kepadamu Simon, kata Yesus, siapa yang paling berterima kasih? Yang hutang 50 atau yang 500? Simon bilang, yang 500 Tuhan. Betul jawabmu Simon. Engkau lihat perempuan ini, dia hutangnya paling banyak. Makanya terima kasihnya paling banyak. Aku datang ke rumahmu, engkau gak menyambut aku. Engkau gak mengurapi kakiku. Tapi dia meneteskan air mata buat kakiku. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Karena memang tamu itu selalu dilayani. Aku datang, engkau tidak meminyaki kakiku. Tapi perempuan ini membasahi air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Lalu engkau tidak meminyaki kepalaku. Tapi perempuan ini meminyakan bulu-bulu dan menaruh minyak itu. Saudara yang berkati Tuhan, saya dan saudara ini kalau jadi undangan Tuhan yang diselamatkan, Tuhan selalu hidupkan kita di dalam pengurapan setiap waktu. Haleluya. Pialaku penuh, melimpah, luber. Lebih dahsyat dari air anggur yang ada di perjamuan Kana. Kalau Tuhan ngasih berkat, berlimpah-limpah. Di jamuan Tuhan ada berlimpah-limpah. Ada anggur yang berlimpah yang gak bisa kita ukur kelimpahannya. Apa itu? Anggur cawan Tuhan. Yang dia sudah curahkan nyawanya di Kalvari. Supaya siapa yang makan, minum dari perjamuan Tuhan itu, dia selamat. Pemain musik datang ke depan. Kita nyanyi lagu Telah Kulihat Bukti Kasih-Mu. Semua orang yang sadar tentang semua perbuatan Tuhan ini, jika engkau mengerti dan datang dengan jujur untuk Tuhan, saudara tidak akan jadi orang Kristen yang setengah-setengah. Saudara berkomitmen bukan kepada pendeta. Tadi saya bilang kalau Anda datang sekali sini, 6 kali di luar. Saya nggak bilang, lu mendingan Anda ke sana. Bukan. Saya bilang Anda bertobat. Kenapa bertobat? Karena Anda pindah gereja pun kalau modelnya begitu tetap sama, saudara. Saya beritahu sama saudara, setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Setia bukan untuk saya, saudara. Untuk saudara, saudara. Haleluya. Mari kita berdiri. Para pelayan Tuhan langsung ke depan aja. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Ya, Tuhan sudah selamatkan kita. Senangkan Tuhan. Telah kulihat Bukti kasih-Mu Tuhan. bukti kasih-Mu. Kau menderita. Berkati perjamuan kudus. Berkati roti yang bicara tubuh-Mu Tuhan. Berkati cawan anggur ini. Bicara dari darah-Mu. Supaya setiap kali kami menerima perjamuan kudus ini, kami mendapatkan berkat di dalam. Berkat dari perjamuan kudus. Berkat pengampunan. Berkat kasih sayang. Yang kami semua alami. Bahkan sakit yang melakukan. Pertolongan pengajaib lainnya akan kami dapat dari menerima dengan iman perjamuan kudus ini. Layakan kami hamba-hamba melayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa buat roti dan cawan anggur di tangan kami. Biar kami mengalami kuasa dari menerima, makan, menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya perjamuan Tuhan hari ini mendatangkan berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap menikmatinya dengan iman. Bapak Ibu Saudara pegang roti dengan tangan kananmu, angkat di hadapan Tuhan. Dan dengar firman sebelum makan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu jadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan kita. Penderitaan yang sudah Dia pikul dalam proses penebusan adalah mengganti yang harus kita terima supaya sekarang kita menjalani hidup orang Kristen yang dilegakan. Setialah, karena beban Tuhan sudah pikul di kayu salib. Taatlah, Tuhan sudah memberikan semua belaka kebajikan dan kemurahan. Nyawanya nggak setengah-setengah Dia berikan kepada kita. Jangan jadi Kristen setengah-setengah. Setialah. Dan peganglah dengan tangan kanan cawan anggurmu. Angkat di hadapan Tuhan dengan iman sebelum minum, dengar firman ini. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berpujian bagi Allah, beri pujian bagi Tuhan kita yang besar, yang meriah buat penyelamat kita, yang dahsyat buat penyelamat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang diberkati katakan terima kasih. Yang sungguh-sungguh katakan terima kasih. Engkau di sini karena Tuhan dan bukan karena siapa-siapa. Engkau di sini karena Allah-Mu dan bukan karena manusia. Engkau di sini. Engkau di sini bukan karena suamiku dan anakmu, tapi karena Engkau mau berterima kasih. Tuhan gembalaku, bukan gembala suamiku, bukan gembala istriku. Artinya Engkau bertanggung jawab tentang hidupku sebagai domba di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
yang mau dibantu doa secara khusus. Karena ada persoalan masalah atau kebutuhan, atau yang mengembalikan milik Tuhan yang mau didoakan, kau boleh datang dengan iman. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal. Pakai tangan hamba-Mu Tuhan, memberkati mereka yang datang dengan iman. Mereka datang bukan untuk keinginan, tapi karena ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu gembala yang baik penuhi dalam hidup umat-umat Tuhan. Dan Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Terima kasih Tuhan, Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. terima kasih Bapa di surga. Dan setiap telinga yang mendengar kebenaran Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami tahu seberapa besar hati kami terbuka pagi ini buat Tuhan. Maka begitu besarlah kasih karunia Tuhan masuk
menjamah hati kami. Jadikan kami orang Kristen sejati Tuhan. Dan bukan orang Kristen topeng Tuhan. Menjadikan pengiringan kami sebagai bentuk pengabdian kami. Yang setia, yang sungguh-sungguh bagi Allah. Haleluya. Sebagai bukti kami mau membalas perbuatan gembala yang baik. Haleluya. Atas kehidupan kami sebagai domba-Mu. Terima kasih semua yang hadir sudah diberkati Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa bagi jemaat yang tidak sempat hadir. Ulurkan tangan-Mu, lawat mereka. Kami tidak pernah tahu apa alasan dan kendala. Tapi hari ini kami berdoa. Kalau mereka sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan Tuhan. Supaya ke depan kami sama-sama beribadah, mengabdi kepada Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Ada yang bimbang, Kau tetapkan. Ada yang syarat dengan beban. Mereka mau datang tapi tekanan begitu berat dalam hidup mereka. Bapa, kembalikan gairah firman Allah dalam hidup mereka. Untuk mereka punya kekuatan menepis tekanan. Dan mereka datang mengutamakan Tuhan. Maka segala persoalan akan terselesaikan waktu mereka datang mencari Tuhan dan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, semua yang ambil bagian melayani berkati Tuhan. Pemain-pemain musik kami Tuhan, Engkau terus tempah menjadi pemain-pemain yang memberi hati buat Tuhan. Mereka mendapat upah karena kerajaan surga yang mereka layani. Dan apa yang mereka buat hari ini, Tuhan sudah membalaskan bagi mereka Tuhan. Pelayan Tuhan di mimbar ini sebagai well singer, sebagai tamborin Tuhan berkati, kolektan Tuhan Yesus. Dan Aser diberkati Tuhan, dan kami semua yang ada hari ini sudah diberkati Tuhan, karena kami semua yang duduk diri adalah orang-orang yang melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu. Kami serahkan terus gereja kami dalam tangan Tuhan, gaya sederhana ini Tuhan, tapi kami berdoa terus menjadi gereja yang bisa membentuk, gereja yang bisa mengayomi, gereja yang bisa menjadikan orang-orang dapat memandang Kristus sepenuhnya dan mendapatkan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur doa kami. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan menyerahkan langkah pulang jemaat Tuhan. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan. Sama Tuhan tolong tibakan di tempat mereka masing-masing. Akhirnya kami angkat tangan kami. Dan hati kami yang tulus di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan pulang. Bawalah segala anugerah, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang tetap setia. Dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, setia, tanah